Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara muslimat dan sahabat, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Al-Qawaidil Arba'i yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke halaman 11 bagi yang punya kitabnya. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa babu syukri lahu silatun bitauhid. Wa ka'anna al-imam rahimahullah hina dzakara syukra 'ala al-aqa'i wa sabra 'ala al-bala'i wal istighfara min ad-dambi ka'annahu munadharu ila halil muwahhid khatabahu bima yajibu alaihi an yakuna ma'ahu daiman. Pembahasan tentang syukur memiliki hubungan erat dengan tauhid. Seakan-akan Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan bersyukur atas nikmat, bersabar terhadap ujian, beristighfar dari dosa, seolah-olah beliau telah melihat kepada keadaan seorang muwahhid. Beliau berpesan bahwa seorang muwahhid itu wajib untuk melakukan 3 hal tadi, daimah, terus-menerus, berkelanjutan. Fa innal muwahhida an'ama Allahu 'alaihi bi ni'matin la ta'diluha nikmatun. Karena sesungguhnya seorang muwahhid itu adalah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah yang tidak ada tandingannya. Nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat tauhid. Ala wa hiya an kana 'ala al-islam sahih, yaitu seseorang berada di atas Islam yang benar. An kana 'ala tauhidil khalis, yaitu seseorang berada di atas tauhid yang murni dari segala kesyirikan. Alladzi wa'ada Allahu ahlahu bis-sa'adati wa fid dunya wal akhirah. Yang mana Allah telah berjanji kepada orang yang bertauhid, orang yang meninggal di atas tauhid, Allah berikan janji kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala budda lil muwahhidi minal ibtila'i, dan telah menjadi keniscayaan orang yang muwahhid itu pasti dia akan menghadapi ujian. Fasa'alallahu lahu an idza ubtuliya sabar, sehingga dia memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesabaran ketika dia mengalami ujian. Wal ibtila'u qad yakunu min jihatil aqwali allati tawajjaha ilaihi. Ujian itu bermacam-macam, terkadang berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang membuat dirinya terluka, sakit, ya, cacian, makian, hinaan, olok-olokan, pembunuhan karakter dan seterusnya. Ya. Wa qad yakunu al-ibtila'u min jihatil badan, dan terkadang juga ujian itu berupa fisik yang mengenai tubuhnya, dipukul, dikeroyok, dihajar. Wa qad yakunu min jihatil mali aw ghairi dzalika, atau ujian tersebut
kemiskinan, dengan kekayaan, hartanya diambil dengan cara zalim, asetnya diserobot, ya, dan seterusnya, dia akan diuji. Baik, berikutnya, paragraf berikutnya tolong bacakan hadirin. Qala wa idza aznaba istaghfara li'anna al-muwahhida la budda an yakuna ma'ahu shay'un min al-i'rad wa la budda an yaqa'a fi adh-dhanbi imma min as-sighairi wa imma min al-kaba'iri. Wallahu azza wa jalla min asma'ihi al-ghafur. Lanjut. Wala budda an yadhhara atharu dhalika al-ismu fi bariyatihi wa malakutihi. Lihada yuhibbu Allahu min ibadihi al-muwahhid al-mukhlisi an yakuna da'iman al-istighfari wala budda lil muwahhidi min dhalika. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan apabila seseorang itu jatuh ke dalam suatu dosa, maka hendaknya ia segera beristighfar, karena seorang muwahhid itu pasti dia tidak terlepas dari yang namanya jatuh kepada kesalahan, karena tidak maksud, tidak ada seorang muwahhid yang terjaga dari kesalahan kecuali hanya Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan melakukan iqrar, akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia akan jatuh dalam dosa, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Dosa kecil dosa yang tidak dijelaskan ancamannya. Adapun dosa yang besar, dosa yang sudah disebutkan ancamannya. Ancamannya disebutkan dalam dalil. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang husna, di antaranya adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha memberi maaf. Dan nama tersebut pasti memiliki dampak positif kepada para makhluk, para manusia. Ketika kita menyebut nama Al-Ghafur, itu akan memberikan dampak positif. Ya, ketika kita beristighfar kepada Allah SWT, itu akan mempengaruhi keadaan batin kita. Kita akan semakin mawas diri, akan semakin menyadari bahwa kita ini banyak dosa dan banyak kekurangannya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertauhid, hamba-hambanya yang muwahhid, yang mukhlis, yang berusaha membersihkan dirinya dari segala macam kekotoran kesyirikan. Allah SWT sangat mencintai orang-orang muwahhid yang terus-menerus tidak putus mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Dan ini adalah kewajiban bagi seorang muwahhid. Ciri seorang muwahhid adalah, di antaranya adalah dia tidak putus, tidak lalai dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bacakan akhir. Wal 'abdu idza taraka 'azimul istighfari ja'ahul kibru wal kibru yahbitu katsiran min al-'amali. Lihadza qala huna wa idh aznaba istaghfara fa inna ha'ula'i thalatha 'inwan as-sa'adah. Fa idzan هذه المتلازمة في الحال كل موحد وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنوب والعصيان. وكلما عزم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث وكلما نظام التوحيد في القلب نظامة هذه الثلاث حتى يسير العبد لا يرى سوى الله عز وجل في استحق شيء من أعماله وتصريفاته فإن غفلة
عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وفي رواية في صحيح والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Dan seorang hamba yang meninggalkan istighfar, dia berhenti, dia sudah lama yang tidak mengucapkan istighfar, maka kesombongan itu akan menguasai dirinya, dan kesombongan itu akan menghancurkan banyak amalan-amalannya. Wal kibru yuhbitu katsiran minal amali. Oleh karenanya penulis menyebutkan wa in adzaba istighfar. Ketika ia jatuh dalam suatu dosa, maka segera ia beristighfar. Dan beristighfar itu tidak harus menunggu seseorang jatuh ke dalam dosa, karena kita tidak menyadari kita melakukan dosa karena kita tidak menyadarinya. Fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanu sa'adah. Tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Fa idzan hadhihi mutalazimatun fi hali kulli muwahhidin. Dan sudah menjadi kewajiban, ya, keadaan setiap muwahhid, yaitu asyukru 'alal qada'i, ya, berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang dia dapatkan, berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa kepadanya, wasabru 'alal bala'i, dan berusaha bersabar di atas ujian yang menimpanya, wal istighfaru minadz-dzambi wal isyan, dan beristighfar, meminta maaf kepada Allah SWT, bertobat, dan tidak gengsi untuk meminta maaf kepada manusia yang telah ia zalimi. Apabila ia berdosa menzalimi seseorang, maka ia tidak gengsi untuk meminta maaf. Apabila dia berdosa di depan publik, umpamanya melakukan kebohongan di depan publik, maka ia wajib untuk meminta maaf di depan publik. Itu adalah konsekuensi seorang muwahhid. Dia harus gentleman, dia harus berani, karena ia sudah melakukan kesalahan di depan umum, telah melakukan kebohongan misalnya, dia wajib untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf. Ini adalah sangat berat, ya. Dan itu adalah konsekuensi seorang muwahhid, ya. Dan banyak contoh-contoh para dai yang mungkin terpeleset lidahnya, kemudian dia baru sadar ada kata-kata yang menyinggung pihak tertentu, kemudian mereka sadar betul, ya, akhirnya kemudian meminta maaf, berani meminta maaf. Ini adalah contoh yang baik, ya. Kullama ajumal abdu ma'rifatan bi rabbih kullama azzama hadhihi thalath. Semakin besar seseorang mengenal Rabb dia, maka semakin besar pula tiga hal tadi ada pada dirinya. Wa kullama azama tauhidu fil qalbi azumat hadhihi thalath. Yang semakin besar nilai tauhid di dalam hatinya, maka semakin besar pula, semakin kuat juga yang mengamalkan tiga hal tadi. Ya, semakin lemah tiga hal tadi berarti menunjukkan tauhidnya juga lemah. Orang yang sangat sulit untuk meminta maaf kepada orang yang dia zalimi menunjukkan bahwa tauhidnya itu lemah. Ya, tauhidnya lemah. Orang yang mudah luntur, mudah goncang ketika ia diuji dengan berbagai kesulitan, maka menunjukkan bahwa tauhidnya lemah, dan seterusnya. Hatta yasirul abdu la yara siwallahi azza wa jalla fi istihqaqi syai'in min a'malihi wa tasarrufati. Sehingga ketika ia semakin kuat mengamalkan tiga hal tadi, maka ia akan
menjadi seorang hamba yang tidak akan lagi memandang selain Allah untuk meminta rekomendasi manusia. Ia tidak perlu meminta pengakuan dari manusia. Ia tidak akan peduli dinilai oleh manusia. Ia hanya memperdulikan dirinya bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari Allah SWT. Ia sudah tidak lagi peduli dengan penilaian manusia terhadap amalannya. Ya, dia tidak perlu lagi dengan pujian, tidak perlu lagi dengan penghargaan, pengakuan dan seterusnya. Ya, tidak perlu mencari-cari rekomendasi manusia. Ya. Fa in ghafala an dzalika kana istighfaruhu istighfarul ladzi la yafqahu. Orang yang tidak paham tentang istighfar, dia tidak mengerti tentang konsep istighfar, maka orang tersebut akan lalai. Orang tersebut jarang sekali beristighfar, berat untuk meminta maaf. Ya. Malu untuk meminta maaf. Lihada kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fil yaumi wal lailati aktsara min mi'atin marrah. Padahal Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang sudah dijamin surganya. Beliau maksum terjaga dari kesalahan. Beliau mengucapkan istighfar kepada Allah sehari semalam lebih dari 100 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, ucapan astagfirullah sambil dihayati maknanya. Aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Aku bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Ya, kita sudah berapa kali apalagi kita mempraktikkan apa yang diamalkan Nabi SAW, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wal muwahhidu yakhsha alaihi min khatril gurur. Orang yang muwahhid itu orang yang takut tertimpa bahaya, yaitu bahaya berbangga diri. Seorang merasa suci, tidak punya dosa, merasa lebih suci dari orang lain, merasa orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Ia khawatir bi an yaqula innahu min ahli tauhid, karena ia sudah mengatakan bahwa dirinya bagian dari ahli tauhid, awil muhaqqiqina littiba'i salaf. Ia sudah mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berusaha mengikuti para salafus salih. Aw minal muntasibina ila ilmi. Ia mengatakan bahwa dirinya menisbatkan dirinya kepada ilmu, orang yang dekat dengan ilmu. Wa huwa ma'a dzalika laisa fi qalbihi minal khudu'i wa dhulli lillahi ta'ala ma yakunu sababan fi qabuli hadhihi alwasilati. Dengan sebab tidak ada ketundukan, tidak ada perendahan diri kepada Allah, bisa menjadi sebab tidak akan diterima wasilahnya. Wahia wasilatut tauhid ila Allah azza wa jalla. Wasilah di sini adalah wasilah tauhid. Tauhidnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak adanya ketundukan, tidak adanya perendahan diri kepada Allah. Ya, yang ada adalah al-ghurur. Ya, berbangga diri dengan kedudukan dirinya di mata manusia, merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan seterusnya. Wa sya'nullahi aqdamu wa talaba min ibadihi syai'an qalilan wa lihada aduma amru tauhidi wa qabuha jiddan asyirku wa ma jara ilaihi. Ya, kedudukan Allah jauh lebih agung dan Allah hanya meminta dari para hambanya sesuatu yang kecil. Allah tidak minta apa-apa. Allah cuma minta ditauhidkan saja. Ya. Menunjukkan bahwa perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat mulia sampai diminta oleh Allah SWT. Allah tidak meminta yang lain, dan sekaligus menunjukkan betapa buruknya kesyirikan dan apa saja yang menyeret kepada kesyirikan. Selanjutnya
فاعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Penulis menyampaikan mukadimah yang kedua, iklam, ketahuilah, belajarlah, pelajarilah. Bahasa yang lainnya, janganlah engkau menjadi orang yang jahil. Iklam. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Sesungguhnya Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yaitu engkau menyembah Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan kepadanya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja. Maka apabila engkau telah mengetahui semuanya Allah telah menciptakanmu dengan tujuan untuk menyembahnya saja, fa'lam, maka ketahuilah, pelajarilah, janganlah engkau sampai dalam keadaan bodoh. Annal ibadata la tusamma ibadatan. Sesungguhnya ibadah itu tidak bisa disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak akan disebut sebagai sholat kecuali disertai dengan thaharah, dengan kesucian. Apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka ibadah tersebut rusak. Sebagaimana hadas, sebagaimana najis masuk ke dalam thaharah, thaharahnya batal. Maka apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya kesyirikan itu apabila bercampur dengan ibadah, maka pasti akan merusaknya, akan menghancurkan amalannya, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sehingga engkau tahu bahwasanya yang paling penting yang harus diketahui yaitu mempelajari hal tersebut. Karena ini yang paling penting, tidak ada yang lebih penting dari mengenal tauhid. Semoga Allah SWT menjagamu dari jebakan yang berbahaya ini, yaitu syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah ini adalah jebakan yang paling berbahaya yang akan diupayakan oleh setan dan bala tentaranya. Dan terkadang kita tidak menyadarinya. Sedikit demi sedikit setan akan membuat perangkap, yaitu perangkap kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan ini diperingatkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, dan Allah akan memaafkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, pentingnya mempelajari 4 kaidah ini, yang mana kaidah ini telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Karim. Kemudian asyarhu, penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, bisa dibacakan Ridwan. هذه المقدمة مدخول لهذه القواعد وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتدعت
عن كل باطل إلى الحق وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan mukadimah ini dimasukkan ke dalam 4 kaidah bahwasanya Hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah menjadikan Nabi Ibrahim beliau berada di atas agama yang lurus, yaitu beliau condong untuk menjauhi dari jalan-jalan kesyirikan kepada tauhid yang murni. Dan Hanifiyah adalah agama yang mengajak kepada pelakunya untuk menghindar dari segala kebatilan, menuju kepada al-haq, mengajarkan pelakunya menjauhi segala macam kebatilan menuju kepada al-haq, yaitu agama yang dianut oleh bapak para nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim beliau bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Beliau juga bukan orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi yang mengklaim Nabi Ibrahim termasuk Yahudi keliru, yaitu dibantah dengan surat Al-Imran ayat 67. Beliau juga bukan termasuk Nasrani. Akan tetapi beliau berada di atas agama yang hanif, agama yang lurus. Musliman, dia adalah seorang muslim. Dan juga Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 121, sesungguhnya Ibrahim adalah umat, beliau adalah imam, beliau adalah teladan. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanifah, berada di atas agama yang lurus, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian Allah menyebutkan sifat beliau syakiron li an'umihi. Beliau adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang beliau rasakan. Ajtabahu wa hadahu, Allah memilihnya. Allah telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi jelas bahwasanya syukur itu sangat erat hubungannya dengan tauhid. Orang yang tidak pandai bersyukur maka tauhidnya lemah. Hakikatul millat Ibrahim, hakikat agama Nabi Ibrahim yaitu merealisasikan arti dari kalimat la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, setelah beliau dengan penuh kelembutan mendakwahi ayahnya dan ayahnya tidak bergeming, tidak mau mengikuti dakwahnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian. Beliau menjauhi ayahnya. Setelah berusaha berulang kali dengan kelembutan beliau mendakwahi dan tidak berhasil, kemudian beliau menjauhinya, berlepas diri dari sembahan mereka. Ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdini, kecuali aku hanya menyembah kepada Zat yang telah menciptakan diriku, sesungguhnya Dia Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'ala kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian Allah menjadikan kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, kekal terus menerus diajarkan kepada keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi. Secara estafet kalimat tersebut diajarkan, sehingga mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Wa hadhil kalimatu hiya kalimatul la ilaha. Kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun. Ini adalah kalimat tauhid. Hadza huwa nisful ladzi huwa nafyu fi kalimat tauhid. Perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an
ini adalah setengah dari yang ada di dalam kalimat tauhid, yaitu an-nafyu. Beliau berlepas diri dari sesembahan orang musyrik. Dan ini sama dengan perkataan la ilaha. Ya, sama dengan perkataan la ilaha. Innani bara'un mimma ta'budun. Illallahu, perkataan kalimat illallah itu sama dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ilalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah kepada zat yang telah menciptakan. Wa ja'alaha kalimatan fi akhir. Kemudian Allah abadikan ya, ucapan Nabi Ibrahim terus diajarkan kepada keturunannya sampai kepada kita. Wa adamu tafsiri li kalimati tauhid huwa hadhihi al-ayah haitsu qala innani bara'un mimma ta'buduna illa alladzi fatarani. Ya, yang paling penting yang merupakan tafsir kalimat tauhid dalam ayat tadi yaitu pada dua penggalan kata, dua penggalan kalimat innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karenanya para ulama mengatakan inna kalimat tauhid la ilaha illallah fiha nafyun wa isbat. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada dua rukun. Rukun ini harus dipenuhi. Ya, yaitu nafyun dan isbat. Wan nafyu maksudnya adalah al-bara'atu min kulli ma'budin siwallah, berlepas diri dari seluruh sesembahan selain Allah. Wa min ibadati kulli ma siwallahi, berlepas dari penyembahan kepada selain Allah. Li anna ibadata ma siwallahi batilah, karena penyembahan kepada selain Allah adalah kebatilan. Wa isbatul ibadati lillahi wahdah. Kemudian rukun yang kedua al-isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, yakni injalul ubudiyatil haqqati al-mustahaqqati fi wahidin wa huwa Allah jalla wa ala, yaitu menempatkan hak ubudiyah hanya kepada zat yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya millatu Ibrahim, inilah ajaran Nabi Ibrahim. Wa hadhihi hiya al-hanifiyah wa hiya allati amara Allah nabiyahu bil istimsaki bihi. Dan Allah SWT menyuruh nabinya untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Islam, ajaran Tauhid ini ajaran sejak dahulu kala. Ya. Summa auhayna ilaika, Allah mengatakan dalam surat An-Nahl 123, kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Famillat Ibrahim alaihi salatu wasalam dia tauhid. Agamanya Nabi Ibrahim yaitu agama tauhid. Wa idza aradta hadza fa innal ibadata la tuqbalu illa bit tauhid. Padalika mislu taharati lis salati. Fa inna tauhida syartu qabulil ibadati. Yani al-ikhlas. Wa taharatu syartu sihhatis salati. Fa kama annahu la tasihhu salatu illa bit taharati, fa kadzalika la tasihhu ibadatu ahadin illa idza kana wahidan. Ya. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan disertai tauhid, sebagaimana taharah untuk salat, maka tauhid adalah syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas. Taharah adalah syarat sahnya sholat, maka sholat tidak sah kecuali dengan taharah. Demikian juga ibadah seseorang tidak akan diterima kecuali pelakunya adalah seorang wahid. Walau kana fi jabhatihi atharu sujud wa kana sha'iman fin nahar qa'iman fil laili fa inna sarta qabuli dzalika an yakuna muwahhidan mukhlishan. Seandainya seseorang itu ada bekas hitamnya di keningnya, menunjukkan bahwa dia adalah ahli ibadah. Di siang hari ia berpuasa, di malam hari ia rajin melakukan sholat tahajud, rajin beribadah.
maka syarat ibadahnya itu bisa diterima, maka ia wajib menjadi seorang muwahhid yang mukhlis, muwahhid yang bersih dari segala kesyirikan. Allah SWT menegaskan dalam surat Az-Zumar 65-66, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau. Sungguh jika engkau berbuat syirik, pasti amalanmu akan musnah dan pasti benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Amalannya hapus semuanya. Bagaimana tidak rugi? Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah menggandengkan kalimat fa'bud, sembah Allah saja, wa kum minasyakirin, dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi hubungan yang sangat erat sekali antara syukur dengan tauhid. Wa qala azza wa jalla fil kufar, berbeda ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka orang-orang kafir amalan-amalan mereka dahulu kami jadikan debu yang berterbangan. Ya, sedekah mereka, kebaikan mereka, rasa kepedulian sosial mereka, ya, itu akan dijadikan oleh Allah menjadi debu yang berterbangan, ya, akan dilupakan begitu saja, ya, tidak memiliki nilai apa, tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah SWT. Fa'alimul ibadati wa kasratul ibadati idza lam takun mal ikhlasi fa inna ghairu maqbulin. Ya, sebesar apapun ibadah, sebanyak apapun ibadah, apabila tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima. Kama anna rajula yusalli salata adimatan yatilu fiha al-qiyamu wa yutilu fiha ruku'a wa yutilu fiha sujudan wa yuhassinaha jiddan wa qad dakhala fiha ala ghairi taharatin hadhihi salatu ghairu maqbulatin bil ijma'. Ya. Jadi kan ada orang yang sholat dengan berdiri sangat lama, rukunya juga sangat lama, ya, sujudnya lama, ia membaguskan sholatnya, tetapi ia didahului dengan tanpa bersuci, maka sepakat para ulama sholatnya tidak diterima. Ya. Di anna taharata syartu sihhatis shalah, karena taharah atau kesucian itu adalah syarat sahnya sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian ketika orang tersebut memiliki hadas sampai ia bersuci, sampai ia berwudu. Dalam hadis yang lain, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhur. Sholat tanpa bersuci tidak akan diterima. Wala shadaqatun min bulur, dan sedekah dari hasil curang juga tidak akan diterima oleh Allah. Dan syarat ini disepakati oleh para ulama. Wa hada taqribu li hadhihi al-mas'alatil adimah wa illa fa inna syartal ikhlasi wat tauhid li qabulil ibadati a'damu min syarti taharati li qabulis shalah. Tidaklah Allah membuat pernyataan melalui lisan nabinya untuk mempermudah di dalam memahami, melainkan bahwa syarat ikhlas, syarat tauhid, diterimanya ibadah itu jauh lebih penting dari syarat taharah sebagai syarat diterimanya sholat. Ya. Sholat saja tidak sah tanpa taharah, ya. Apalagi taharahnya juga tidak sah. Ya. Tauhid dan ikhlas sebagai syarat ibadah seseorang itu diterima, ya, ini jauh lebih penting dari syarat taharah sebagai syarat diterimanya sholat. Ya, taharah seseorang itu tidak berfaedah, sholat seseorang tidak berfaedah. Menunjukkan bahwa tauhid dan ikhlas
jauh lebih penting untuk diperhatikan. Ya. Sedikit lagi, li'annahu idza shalla mukhlishan muta'ammidan fa inna fi takfiri khilafun baina ahli. Bahkan orang yang sholat sengaja, dia sholat sengaja tidak berwudu. Para ulama bersilang pendapat, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Ya, dia sholat tapi sengaja tidak berwudu. Sebagian ulama mengkafirkan, sebagian yang lain tidak. Ini menunjukkan bahwa sholat dengan tidak bersuci bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran. Wa man idza amala Allah wa huwa musyrik fa innahu bil ijma' laisa maqbulan ibadah. Namun apabila seorang menyembah kepada Allah dalam keadaan yang musyrik, sepakat para ulama ibadahnya tidak akan diterima. Wa bil ijma' huwa kafir. Berdasarkan kesepakatan para ulama, dia kafir karena dia adalah orang yang musyrik. Bi annahu asyraka billah azza wa jalla syirkan akbar alladzi la yuqbalu ma'ahu amal. Karena seorang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar, amalannya tidak akan diterima selama-lamanya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la